Salam sahabat Studio Kristen Channel. Saya terlebih-lebih berterima kasih kepada teman-teman, Bapak Ibu yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Pada video kali ini kita menyaksikan satu pemuda yang murtad percaya kepada Yesus. Dia kenal Tuhan Yesus karena dia berbincang-bincang dengan temannya, akhirnya dia penasaran. Seperti apa kesaksiannya? Mari kita dengarkan lebih jelasnya berikut ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Wabarakatuh. Buat saudara-saudara Muslim yang saya cintai dan saya sayangi, dan Shalom Aleichem, Bishem Hamasyah, salam sejahtera dalam Tuhan. Ya, saya yakin saat ini kasih karunia, rahmat serta kesetiaannya senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Ya, Amen. Tidak lupa juga saya dari Madura. Saya ingin menyampaikan kepada sahabat-sahabat saya, juga saudara-saudara saya, dekat tantretan Madura, laki bini tua muda sopa aja tetap merangkul arangkul setuju areng sareng menciptakan kedamaian. Ya, mungkin pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang beberapa tentang pengalaman spiritual saya, bagaimana perjalanan hidup saya sehingga saya menemukan kebenaran yang hakiki di dalam Isa Al-Masih. Dan hal ini merupakan anugerah terbesar yang dikaruniakan Tuhan kepada saya. Ya baik, saya itu orang Madura dari keluarga yang sederhana, dan latar belakang saya adalah Muslim yang fanatik. Dan tentunya sangat kental kalau mengenai tentang keislaman. Cukup taat dalam hal yang beribadah. Namun kami itu istilahnya sangat alergi ketika kita bertemu dengan orang-orang yang di luar Islam begitu. Jadi kami itu sangat betul-betul membatasi pergaulan kami. Ya, bahkan dulu ketika saya masih sekolah, orang tua saya itu sangat melarang saya bergaul dengan orang-orang yang tidak seiman dengan saya. Ya, kami sebutlah orang Kristen gitu. Ketika saya masih sekolah, itu orang tua saya sengaja menempatkan saya di pondok pesantren. Saya sekolah di pondok pesantren selama 7 tahun. Saya di pondok pesantren. Kedua orang tua saya itu sengaja menempatkan saya di pondok pesantren karena di dalam pesantren itu yang diutamakan adalah ilmu agama. Ya, harapan kedua orang tua saya menempatkan saya di pesantren agar saya lebih serius mempelajari ilmu agama Islam dan semakin taat dalam hal yang beribadah. Saya mematuhi kedua orang tua saya, akhirnya saya mempunyai kemauan juga untuk belajar ilmu agama. Saya berpikir dengan adanya di pesantren mungkin saya akan lebih tahu, akan lebih mengerti apa itu agama Islam. Ketika di pondok pesantren, saya mulai jadi santri, pengurus pesantren, hingga menjadi ustadz. Saya mengajar di pesantren. Semua itu saya sudah pernah rasakan. Di dalam pesantren, saya juga banyak belajar mengenai kitab suci Al-Quran dan juga kitab-kitab lainnya. Setelah tamat sekolah di pesantren, saya melanjutkan ke perguruan tinggi. Saya belajar program studi keagamaan. Di dalam ketika saya masih kuliah itu, saya bertemu dengan seorang teman, ya teman Muslim juga. Namun beliau itu sudah percaya kepada Isa Al-Masih.
beliau itu berkata kepada saya, "Kamu mau nggak membaca kitab Injil? Ini saya punya. Apa kamu mau belajar kitab Injil?" Awalnya ya saya sangat menolak karena keislaman saya waktu itu masih ya, begitu kental lah. Istilahnya saya baru keluar dari pesantren langsung ditawarkan kitab Injil. Ya saya langsung menolak. Tapi setelah saya pikir-pikir beberapa hari itu rasanya tidak ada salahnya jikalau saya mencoba untuk mempelajari, untuk belajar. Karena ya mungkin hal itu juga bisa membawa saya pada hal yang lebih baik. Saya mencoba untuk mengambil kitab itu dari teman saya. Saya coba membaca ya sedikit demi sedikit. Namun ya maklumlah saya masih baru memegang kitab itu dan kitab itu sangat asing bagi saya. Saya masih kurang tertarik dengan isinya karena bagi saya kurang penting gitu karena pedoman saya kan dari dulu adalah Al-Qur'an seperti itu. Ya, setelah itu saya bosan membacanya, kemudian saya taruh di dalam lemari saya. Saya bertanya pada diri saya sendiri, kenapa saya mau membaca ini? Padahal seketika saya masih mondok, saya itu sangat tidak diperbolehkan membaca ini karena takut sesat begitu. Namun ketika itu, keesokan harinya, saya menghampiri teman saya. Saya mengajak diskusi teman saya. Setelah itu ya teman saya menceritakan tentang siapa itu Isa. Karena saya akan bertanya di kitab Injil itu, kok di sini Isa itu dianggap sebagai Tuhan, kenapa gitu. Jadi teman saya itu bercerita kepada saya. Ya memberi istilahnya lah memberi pengertian kepada saya. Namun saya tidak percaya gitu. Karena Isa itu hanyalah sekedar nabi. Mana mungkin manusia itu bisa dianggap sebagai Tuhan. Sangat tidak masuk akal sama sekali begitu. Ketika itu saya pulang, saya masih kurang puas. Saya mencoba untuk membaca kitab itu lagi. Namun setelah baca-baca, ya karena saya juga tidak mengerti isinya. Meskipun saya baca itu, saya tidak mengerti arah dan tujuan kitab itu. Setelah itu, saya mencoba untuk mencari-cari ayat itu. Saya juga baca dari depan, ya sedikit-sedikit saya baca. Namun rasa bosan itu datang kepada saya lagi. Akhirnya saya memutuskan pada saat itu. Ya, memang sebelumnya teman saya juga sudah pernah menjelaskan kepada saya bahwasanya eh, kalau kamu sering membaca ini, nanti Tuhan akan membimbing kamu. Kamu bisa percaya nantinya. Ya, saya tidak percaya dengan hal itu. Akhirnya pada saat itu saya berjanji bahwasanya saya tidak akan pernah membaca kitab ini lagi. Saya sudah kuat dengan iman saya, dengan keislaman saya. Saya tidak mungkin membaca kitab seperti ini. Akhirnya saya taruh kitab itu di lemari saya. Setelah itu waktunya cukup malam sekitar jam setengah dua malam itu, jam setengah dua dini hari, saya mencoba untuk tidur. Tidak lama kemudian setelah saya terlelap, kemudian saya bermimpi seperti mimpi, namun rasanya itu setengah sadar bagi saya. Saya seperti apa ya istilahnya, didatangi seseorang, namun wajahnya itu sangat bersinar dan orang itu membawa Alkitab itu. Kemudian orang itu menghampiri saya. Orang itu menghampiri saya memukulkan Alkitab itu kepada jidat saya. Saya kaget. Saya terbangun, saya gerah. Tubuh saya itu seperti orang baru mandi. Celana dan baju saya itu basah semua. Saya bangun dari tempat tidur, lalu saya lihat Alkitab di lemari saya. Ternyata kitab itu masih ada di tempatnya. Pada saat itulah saya sepenuhnya tanpa ada keraguan dalam hati saya.
saya percaya Isa itu adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Dan bagi semua umat manusia. Karena di dalam mimpi saya itu, ya mau dibilang mimpi juga bagaimana, soalnya saya setengah sadar. Di dalam mimpi saya itu, orang itu berkata kepada saya, dengan memegang kitab itu, memukulkan kepala saya, dia berkata, kenapa kamu masih ragu-ragu? Kamu sudah terima kebenaran. Inilah kebenaran yang sebenarnya. Kamu sudah terima, kenapa kamu masih dalam keraguan? Disitulah saya menanamkan iman saya kepada Isa Al-Masih. Saya percaya kepada Isa Al-Masih. Saat itu juga saya tanggalkan iman saya dan saya rajin membaca Alkitab pada saat itu. Namun ketika beberapa hari saya terima, ya dengan penuh semangat, dengan kasih yang mula-mula masih berkobar-kobar dalam hati saya greget. Saya tidak ingin hanya saya yang menerima keselamatan ini. Saya ingin semua orang juga mendapatkan keselamatan ini yang telah Tuhan berikan secara cuma-cuma kepada kita. Akhirnya saya ingin mencoba untuk meningkatkan keimanan saya. Saya ingin fokus dengan keimanan saya. Saya banyak belajar mengenai Injil, namun salahnya saya langsung meninggalkan kebiasaan lama saya selagi saya masih di Muslim. Saya langsung frontal, tidak sholat, saya tidak mau ikut kegiatan-kegiatan Muslim. Akhirnya disitulah saya mendapat beberapa penganiayaan dari orang-orang. Ya, saya pernah dibully juga. Ya, saya pernah diusir dari rumah. Ya, dipecat juga jadi ustadz, diusir dari pesantren. Dan saya juga pernah dihakimi para pemuka agama dan saya dicap sebagai kafir. Namun ya saya hanya mencoba untuk sabar. Dan saya percaya jika saya itu berjalan di jalan Tuhan, saya yakin Tuhan akan melindungi saya. Sebab kasih setianya itu akan terus bersama-sama kita yang setia kepadanya. Ya mungkin hanya sedikit yang bisa saya sampaikan tentang pengalaman saya. Dalam kesaksian yang sudah kita saksikan bersama teman-teman, kita perlu belajar satu hal, bahwa Yesus memanggil kita yang berdosa. Yesus mencari orang yang berdosa. Yesus mencari orang yang hilang, yang menjauh dari Dia. Seperti yang kita saksikan tadi tentang seorang murtadin, dia dipanggil Tuhan. Dia dipanggil Tuhan untuk menjadi terang, untuk percaya kepadanya. Dan hal ini adalah satu kebanggaan ya, satu kesenangan kita sebagai orang percaya. Bahwa selama ini banyak orang yang menghina kekristenan, bahkan menjelek-jelekan kekristenan. Tetapi pada saat ini kita melihat bahwa banyak orang yang murtad karena penasarannya kepada Tuhan Yesus. Seperti apa Tuhan orang Kristen itu. Dan pada akhirnya murtad ini tadi kita melihat bahwa dia dari garis besar fanatik. Orang tuanya fanatik, ya kan? Bahkan orang tuanya melarang dia untuk bergaul dengan orang Kristen. Tetapi ada satu hal yang perlu kita menarik ya. Ternyata ada anak muda, teman yang murtad tadi ini berbincang-bincang kepada ustadz ini sehingga dia percaya dan penasaran gitu. Jadi marilah kita untuk bersaksi kepada orang-orang di sekeliling kita dan mari kita terus mendoakan mereka di dalam doa. Sekian saja tanggapan dari saya. Semoga video ini memberkati kita. Jangan lupa subscribe, komen, dan share video ini. Bye-bye.